Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu pasrah. Saat itulah mantan akan kembali menjadi milikmu. Pada awal-awal perpisahan, mungkin jalan beberapa bulan kita masih terobsesi kepada mantan. Pengen mantan balik, pengen mantan secepatnya kembali. Tetapi seiring perjalanan waktu kita belajar banyak, kita juga mulai bangkit, menekuni apa yang harus kita tekuni. Kalau kita kuliah, kita bereskan kuliah kita. Kalau kita bekerja, kita melanjutkan pekerjaan kita. Kita terus berdoa dan kita tidak lagi terobsesi kepada mantan. Artinya, pelan-pelan kita belajar untuk pasrah. Nah, ketika kita benar-benar sudah pasrah, itu adalah pertanda waktunya mantan kembali tiba. Ya. Nah, sebelum kenapa demikian, tanda-tanda kalau kita sesungguhnya sudah pasrah, ya. Kalau mantan kembali, kita bersyukur. Kalaupun mantan tidak kembali, ya tidak apa-apa. Ya, semoga mendapatkan ganti yang lebih baik. Nah, tanda yang kita rasakan ketika kita sudah pasrah itu, yang pertama, kita sudah tidak punya keinginan untuk mengintip media sosial mantan lagi. Ketika awal-awal perpisahan mungkin sehari bisa belasan kali kita berusaha untuk mengintip media sosial mantan. Kita coba berbagai cara ya agar bisa terhubung dengan media sosialnya. Gagal, kita coba googling. Ya, siapa tahu postingan-postingan mantan bisa dilihat dari googling dan seterusnya. Begitu banyak cara yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita penasaran. Nah, sekarang rasa penasaran itu hilang, yang membuat kita tidak punya keinginan untuk mengintip media sosialnya lagi. Jadi ketika rasa penasaran itu hilang, itu memberikan kepada kita begitu banyak waktu untuk mengerjakan yang lainnya. Ya, karena dengan tidak penasaran lagi atau kita tidak penasaran dengan apapun yang mantan posting, nah, otomatis kan kita tidak lagi menghabiskan banyak waktu untuk ngintip media sosial mantan. Sehingga waktu kita sekarang bisa kita alokasikan untuk ibadah, untuk berdoa, untuk bekerja, untuk berinteraksi dengan teman-teman, sahabat, dan keluarga, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi itu tanda yang pertama, kita tidak lagi penasaran dengan apapun yang mantan posting di media sosialnya. Kita tidak pernah ngintip media sosial mantan lagi. Yang kedua tandanya, kita juga tidak kangen lagi kepada mantan seperti dulu. Ya, kalau dulu mungkin satu hari satu malam itu melihat fotonya, melihat video-video saat masih bersama dengan mantan, ya, video lagi rekreasi, video lagi masak-masak, video lagi jalan-jalan kemana, dan seterusnya. Selalu kita lihat. Sekarang sudah kita letakkan sejauh mungkin ya, foto-foto, video saat masih bersama mantan dulu, dan kita tidak punya keinginan untuk melihatnya lagi. Jadi ya sekarang aktivitas kita adalah apa yang akan kita lakukan sekarang dan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Masa lalu biarlah berlalu, ya. Jadi kita tidak lagi peduli dengan kenangan-kenangan masa lalu saat masih bersama mantan dulu.
Yang ketiga, kita kalaupun nih, misal kita tetap berada dalam satu lingkungan nih dengan mantan, teman kerja, apakah bertetangga, apakah temannya mantan itu juga adalah teman dan sahabat kita ya, karena misal satu tempat kuliah kan otomatis temannya dia ya temannya kita juga. Satu tempat kerja juga begitu. Kalaupun misal nih ya satu tempat kerja melihat mantan nih pulang kerja dijemput orang lain ya. Kemudian kalau dulu kita bisa nangis-nangis tuh. Jangankan melihat mantan secara live dijemput orang lain, dibonceng orang lain. Melihat postingan mantan saja, berfoto dengan orang lain, beberapa orang padahal kita sudah nangis-nangis tuh. Sudah cemburu luar biasa. Tapi kalau sekarang mau dia dijemput orang lain kah? Mau dia diantar orang lain kah? Dan seterusnya. Rasa cemburu itu hilang. Ya, rasa cemburu itu hilang yang membuat kita juga tidak nangis-nangis lagi. Jadi melihat dia boncengan dengan orang lain ya rasanya seperti melihat teman-teman kita yang lain boncengan dengan pasangannya atau dengan saudaranya dan seterusnya. Nah, jadi rasa cemburu itu hilang dari dalam hati kita. Jadi itu yang kita rasakan ya. Jadi yang pertama itu rasa penasarannya hilang, yang kedua rasa rindunya hilang, yang ketiga rasa cemburunya hilang. Nah, itu namanya kita sudah pasrah. Ya, apakah dia kembali ataukah kita bertemu dengan pengganti mantan tadi. Nah, sekarang pertanyaan dari judul. Kenapa ketika kita pasrah itu adalah pertanda bahwa mantan akan kembali? Karena ketika kita pasrah itulah doa-doa kita terkabul. Ya. Jadi kan meskipun kita sudah tidak penasaran lagi, meskipun kita tidak kangen lagi, meskipun kita tidak cemburu lagi, tetapi kan nama mantan masih terus kita sebut di dalam doa-doa kita. Sudah menjadi doa rutin yang kita panjatkan setiap hari. Dan ketika kita pasrah itulah tanda bahwa apa yang menjadi doa kita itu terkabul. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, yang berserah diri, yang pasrah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Nah, jadi mencukupkan seluruh kebutuhan itu, apapun yang menjadi doa-doa kita, itu akan terkabul. Maka ketika kita pasrah, itu adalah tanda bahwa doa kita agar mantan kembali kepada kita, insya Allah terkabul, yang artinya itu adalah pertanda waktunya mantan kembali kepada kita, insya Allah segera tiba. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.